Saya sudah record juga. Sebentar. Oh, sudah, bisa. Siap, bisa. Maaf, saya yang salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu semua. Izin saya, mungkin saya Fani Wulanda. Minta bantuannya untuk Bapak Ibu di sini, role play sebagai mahasiswa saya sebentar untuk 20 menit ke depan. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah muncul Bapak Ibu slide-nya? Belum, Belum ya? Oh ya, sebentar. Si hitam, Bu. Nah, udah muncul, Bu. oke, sudah Bu. Nah, sambil lihat wajah Bapak Ibu semua. Baik, hari ini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang materi yang mungkin eh, Bapak Ibu semua mungkin sudah sering dengar dan ada juga mungkin yang belum. Semoga materi saya hari ini walaupun sedikit tapi bisa memberikan manfaat atau pengetahuan baru gitu, untuk Bapak Ibu semua. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial. Kebetulan karena program studi kita ini program studi kewirausahaan, nah jadi kita akan mempelajari nih semua tentang kewirausahaan dari awal teman-teman di semester 1 sampai nanti di semester 7 atau semester 8. Nah, sebelumnya di semester awal, di semester 2 kita juga mungkin sudah pernah masuk ke materi atau mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini saya mau ulang sedikit mungkin nge-refresh pikiran teman-teman nih, kira-kira kewirausahaan itu apa ya? Karena eh, di dunia kita sekarang ini semuanya pasti tentang berwirausaha seperti itu. Ada mungkin yang bisa mau bantu jawab, kira-kira apa ya kewirausahaan itu sebelum kita masuk ke materi kita? Bu Fani, bisa saya jawab? Ya, silahkan Pak Ari. Ya, kayak bisnis-bisnis gitu loh, Bu. Yang Ya, usaha-usaha, jadi bisa mandiri, bisa usaha dengan kemampuan sendiri. begitu. Itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Ada lagi dari teman-teman, Bapak Ibu di sini yang mau menambahkan? Kira-kira di sini ada yang sudah punya usaha sendiri mungkin selain pekerjaan main jobnya, mungkin ada yang sudah punya usaha sampingan atau mungkin memang berwirausaha kesehariannya. Mungkin ada yang bisa cerita sedikit? Ada? Belum ada ya? Oke, belum ada. Mungkin semoga nanti Ya, Bu. setelah sudah ada, Pak? Ada, Bu, kontraktor. Oh Maksudnya iya, kontrak-kontrakin kontraktor. rumah, Bu. Kontraktor ya, Pak ya? Kontrak-kontrakin rumah, Bu. Oh, Bukan kontraktor kontrak-kontrakin bangunan. rumah. Berarti Ya, di bidang properti, Bapak ya. Kontraktor ngontrak-kontrakin rumah. Ada lagi mungkin yang lain? Nah, mungkin kalau belum Eh, ada Pak Ahas. kalau saya kalau saya proyektor, Bu, untuk ngerjain proyek. Bisa kerjaan proyek, bisa itu juga bisa dijadikan wirausaha ya Pak ya. Bisa ngontrakin rumah juga bisa, eh, proyek apa ngerjain proyek juga bisa dijadikan ini apa untuk suatu bisnis ya atau mau berwirausaha. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang udah mencoba terjun langsung nih ke kewirausahaan, mungkin ada juga yang belum gitu atau sama sekali belum mencoba. Nah, saya harap nanti eh, setelah
perkuliahan ini teman-teman mungkin lebih lebih mengetahui lagi nih kalau sebenarnya kewirausahaan itu tidak hanya tidak hanya fokus kepada mencari uang seperti itu. Nah, jadi mungkin baru kita masuk ke eh, untuk capaian pembelajaran kita hari ini mungkin saya harap teman-teman bisa menjelaskan gambaran umum dari wirausaha sosial dan bisa membedakan antara kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial gitu. Yang berwirausaha hanya untuk mendapatkan uang dan kewirausahaan sosial. Nah, ini kita ulang sedikit ya, karena tadi kata Pak Ari yang bisnis-bisnis gitu ya Bu ya, iya. Nah itu bisa dijadikan kewirausahaan. Nah, jadi apa sih kewirausahaan? Ini sebenarnya udah kita pelajari ya selama 1 semester di awal gitu. Jadi saya harap teman-teman setelah perkuliahan ini jangan sampai lupa lagi gitu, tentang kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu pengertiannya luas sebenarnya. Dia bisa dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang yang muncul. Gitu. Jadi di saat ada peluang nih yang muncul, teman-teman bisa langsung berpikiran, oh iya saya bisa nih buka usaha ini gitu. Saya bisa lihat usaha ini, bisa ada peluang apa seperti tadi kata Pak Ahas, mungkin ngerjain proyek gitu. Ada teman-temannya yang minta bantu. Awalnya mungkin minta bantu aja nih, tolong dong bantu proyek, bantu-bantu. Lama-lama dijadikan bisnis gitu. Jadi kita juga bisa menyediakan jasa gitu ya. Itu juga termasuk berwirausaha. Nah, jadi seorang wirausahawan itu selalu diharuskan dia menghadapi resiko, dan harus bisa melihat nih peluang-peluang yang muncul di sekitarnya. Dan dari adanya peluang itu nanti barulah timbul tindakan yang inovatif atau ide-ide inovatif. Nah, itulah yang dinamakan wirausaha. Kalau zaman dulu mungkin eh, saya dulu seringnya mendengar wirausaha itu lebih ke wira swasta gitu. Karena lebih mengungkapkan orang yang berbisnis itu dengan wira swasta. Tapi di saat sekarang ini itu istilahnya lebih ke wirausaha. Nah, jadi seorang entrepreneur atau pewirausaha itu seseorang yang moving forward. Jadi harus maju terus nih, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Maju terus, jangan stuck di satu tempat gitu. Merasa kalau misalkan kita udah punya usaha nih, usaha kita sudah menghasilkan gitu, sudah menghasilkan, udahlah, saya udah cukup kok seperti itu. Nah, entrepreneur tidak boleh seperti itu. Karena kehidupan kita juga terus berjalan, teknologi terus berkembang. Nah, seorang entrepreneur atau seorang pewirausaha itu dia harus terus moving forward, harus terus jalan ke depan gitu, melihat peluang yang ada di sekitarnya supaya usaha-usahanya itu bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke kewirausahaan sosial nih, kira-kira Bapak Ibu ada yang pernah dengar ini enggak kisah-kisah, bukan kisah ya maksudnya, eh, tentang contohnya, saya kasih contoh satu misalkan Nokia gitu. Nah, ada yang pernah pakai HP Nokia enggak? Saya pernah, karena saya orang kolonial. Pernah. Saya juga masih pakai Pak, gitu. Saya juga masih pakai Nokia. Saya mengikuti perkembangan zaman juga gitu dari Nokia. Tiba-tiba Nokia, mungkin Nokia banyak lagi merek lainnya ya Bapak Ibu ya, ada Motorola dan lainnya. Nah, itu saya juga sempat di zaman itu. Nah, terus lanjut masuk ke era BlackBerry mungkin ya, BlackBerry, dan ternyata di saat kita kira BlackBerry itu ini wow, ini udah oke banget ini udah oke banget nih, kok bisa ya yang dulunya SMS itu harus pakai pulsa, sekarang itu tinggal simpen PIN BB teman-temannya, udah nggak perlu pakai pulsa, tinggal pakai paket, semuanya bisa kita chat ya. Mungkin Bapak Ibu ngerasain ya kalau dulu chat itu ada juga yang bayarnya per huruf gitu, jadi kalau bisa supaya murah bayarnya jawabnya Y aja gitu. Kalau misalkan temennya chat apa, jawabnya Y supaya jawab bayarannya cuma satu kata
Nah, itu saya juga mengalami masa itu sampai akhirnya sekarang di zaman Android dan lain-lainnya itu teknologi sudah semakin berkembang. Nah, kenapa? Kenapa bisa dulu Nokia yang dulu kita kira dia udah rajanya nih, udah rajanya kayaknya Nokia udah paling bagus. Itu udah nggak ada lagi nih yang lebih bagus di atas Nokia. Gitu tiba-tiba muncul lagi teknologi-teknologi baru sampai sekarang. Nah, makanya di kewirausahaan itu kita tidak boleh berjalan di tempat, dia harus terus berkembang. Sekarang kita masuk nih ke kewirausahaan sosial. Kira-kira dari namanya, Bapak Ibu bisa bedain nggak kewirausahaan yang biasa dengan kewirausahaan yang sosial? Ada yang bisa bedakan? Kira-kira apa ya bedanya? Kan namanya dari namanya udah jelas nih sosial. Nah, satunya cuma kewirausahaan. Satunya lagi difokuskan sosialnya. Kira-kira ada nggak yang bisa eh, jelaskan sedikit gitu perbedaannya? Bu Fani, saya mencoba jawab. Boleh Jadi Pak, silakan Pak Ari. kewirausahaan sosial itu tidak semata berpikir atau mempunyai target bisnis dan menguntungkan gitu ya. Tetapi kewirausahaan sosial ini juga mengutamakan aspek sosial sehingga tidak hanya aspek laba yang dipikirkan. Semoga betul, Bu. Kira-kira contohnya apa Pak kalau aspek sosial itu? Misalkan saya pernah punya usaha gitu ya. Hmm, Saya lebih banyak merekrut tenaga kerja hmm, dengan mengurangi jumlah keuntungan karena berprinsip saya lebih banyak menolong orang, tapi saya tidak memikirkan aspek laba yang besar gitu. Itu Nah, sih dari aspek sosial saya saja. gimana? Semoga Terima kasih Pak Aryo. Berarti Pak Aryo ini berhati mulia ya, mau membantu gitu orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Yang penting baca bisa memperkerjakan banyak orang nih, nggak apa-apa deh untungnya sedikit ya Pak ya. Yang penting muter ya Pak. Kalau nggak nanti pegawainya eh, dipecat semua kalau nggak ada untungnya juga usahanya. Jadi kalau kewirausahaan mungkin memang ya sesuai namanya kita tetap berorientasi ekonomi gitu, kita tetap mengharapkan laba walaupun mungkin labanya memang lebih sedikit daripada kewirausahaan yang biasanya gitu. Kita mungkin lebih mengedepankan ya seperti kata Pak Ari tadi aspek-aspek sosial, misalkan untuk membantu orang mendapatkan pekerjaan, membantu mengurangi pengangguran gitu. Nah, di sini di layar saya ini ada nih namanya Tani Joy. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak dengan Tani Joy ini? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar belum ya? Belum? Belum, Bu. saya pernah dengar Tonju misalnya, Mbak. Tunju bacanya. Oh, gitu ya Pak ya? Tanjoy gitu. Tunju. Tanjo. Oke. Ya, seorang warga negara Indonesia yang berasal dari suku Chinese gitu, tetapi Mhm. dia mempunyai jiwa sosial yang luar biasa dan dia memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, ya berarti sesuai dengan materi kita hari ini ya. Nah, kalau yang di sini ini Tani Tani Joy di sini Tunju. dari gambarnya aja kelihatan ya. Ini di belakangnya itu kira-kira gambar apa tuh, Bapak Ibu? Sawah. Mereka Sawah si Bapak ini foto di mana ya? berlatar belakang sawah, Ibu. Sawah ya, sawah. Atau rumput. Nah, berarti dengan gayanya dan kalau dilihat dari usianya kira-kira ini udah usia berapa ini? Yang Milenial. model kita milenial ya, termasuk milenial ya, Pak ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti termasuk dan di depan ini dia sudah menjelaskan kalau di sini tuh ada cara baru berinvestasi. Ini di depan webnya nih di halaman depannya. Tani Joy membantu petani kecil dalam akses lahan dan modal untuk melakukan pertanian secara profesional dan memberikan transparansi di setiap prosesnya. Dan dia menawarkan di bawah ini ada untuk menjadi mitra lahan dan menjadi investor proyek. Gitu. Jadi untuk orang yang mungkin yang mempunyai uang yang banyak gitu, modal berlebih, nah bisa menjadi investor di Tani Joy ini.
Atau bisa jadi mungkin petani-petani yang butuh lahan nih. Nah, dia bisa juga nih bergabung di Tani Joy ini. Nah, ini untuk membantu para petani yang mungkin ya hanya buruh tani gitu ya, buruh tani untuk menyediakan lahan untuk digarap oleh petani tersebut. Gitu. Nah, ini tujuan awalnya adalah membantu para petani, gitu. Membantu para petani dan tapi masih ada aspek ekonominya. Nah, kira-kira gitu kewirausahaan sosial. Tetap berwirausaha, tetap ada aspek ekonominya, tapi memang tujuan awalnya itu bukan untuk mencari laba, tapi untuk membantu lingkungan sekitar atau membantu masyarakat sekitar. Nah, kalau bisa kita rangkum sedikit ya, kewirausahaan sosial itu wirausaha sosial atau social entrepreneur itu merupakan seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Jadi tujuan awalnya itu sosial dulu. Nah, tapi tetap melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Kalau hanya kira-kira kalau seperti apa ya? Mungkin kalau saya contohkan dompet duafa, Bapak Ibu tahu dompet duafa? Yang tahu untuk apalagi ya kalau di dompet duafa ini dia itu lebih ke membantu memberikan mungkin membantu orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Nah, itu bukan termasuk kewirausahaan sosial gitu. Karena dia tidak memperjualbelikan sesuatu atau mendapatkan suatu keuntungan gitu atau tidak melakukan kegiatan ekonomi. Gitu. Jadi seperti eh, yang maksudnya yang memberikan mungkin maksudnya kewirausahaan sosial itu bukan yang seperti contohnya dompet duafa tadi yang membantu masyarakat hanya dengan memberikan sumbangan gitu maksud saya. Tapi harus ada aspek ekonominya. Lanjut. Nah, di sini ada dua gambar nih. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya menampilkan dua gambar. Kalau yang di bagian kiri atas ini nih kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak ini gambar apa? Yang warna-warni Tutup botol. ke botol ya. Terus kira-kira ini diapain ya Bu tutup botolnya? Daur ulang? Daur ulang? Iya Jadi betul. apa? Mungkin nggak tahu daur jadi apa. Nggak tahu jadi apa ya Pak ya. Nah ini jadi di sini ada pendaur ulangan tutup botol gitu. Nah tutup botol ini merupakan salah satu. Misalkan Pak Ahas nih, Pak Ahas melihat gambar seperti ini, ada tutup botol berserakan di mana-mana gitu. Terus mungkin setelah dikumpulkan gitu atau dikumpulkan di suatu tempat, gitu, tapi tutup botol ini tidak diolah secara baik gitu, maksudnya tidak dilakukan pendaur ulangan. Terus Pak Ahas mempunyai ide mungkin di daerah saya ini sampahnya banyak gitu. Kenapa ya saya nggak mencoba membantu nih masyarakat di sini atau mungkin di suatu desa ini membantu supaya pengelolaan sampahnya jadi lebih baik. Nah, mungkin Pak Ahas membuat suatu eh, komunitas, bisa jadi komunitas untuk pendaur ulangan sampah atau pendaur ulangan tutup botol gitu. Nah, tujuan awalnya untuk membantu supaya lingkungan menjadi lebih bersih gitu, atau membantu masyarakat sekitar supaya tidak terlalu banyak sampah berserakan gitu. Nah, itu termasuk salah satu contoh kewirausahaan sosial. Nah, kalau yang di kanan bawah ini lagi ngapain ya ibu-ibunya ya, Bapak Ibu? Sedang menganyam Menganyam, daun untuk menganyam ya, Bu ya. Itu tadi yang jawab Bu Sisilia ya?
Bu Aloy ya? Ya, Oh iya Bu Aloy. Ini di tempat Ibu ada nggak Bu, ibu-ibu yang menganyam seperti ini? kalau dilihat dari gambar ini dari NTT ya, kalau Iya nggak salah. betul, Ya, betul-betul. Ini memang betul dari NTT. Nah ini juga ada eh, suatu komunitas awalnya itu namanya Duanyam. Duanyam. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Iya, Belum? saya pernah karena Pernah ya, pernah. Bapak Eri pernah ya? Iya. Nah, apa tuh Pak Duanyam Pak? Iya, ini gerakan pemberdayaan masyarakat gitu ya dengan memperhatikan apa local wisdom, kelokalan daerah dengan memanfaatkan ibu-ibu daripada mencari kutu, lebih baik mendapatkan ilmu gitu ya. Ini tadi dengan mengusahakan upaya ayaman gitu. Betul. Untuk pemberdayaan perempuan juga ya Pak ya Ya. tujuannya. Jadi Duanyam itu merupakan salah satu contoh kewirausahaan sosial gitu. Jadi mereka memberdayakan para ibu-ibu yang ada di NTT, Kalimantan Selatan dan kalau nggak salah di Papua gitu. Dia dengan memanfaatkan beberapa ini ya kayak kulit pohon gitu sepertinya. Nah, itu termasuk Wah, salah satu kulit pohon juga ada Pak. Jadi dia ada baik. menggunakan kulit pohon sama daun ya kalau nggak salah saya. Sama daun lontar. iya, Nah, daun tikar, daun apa namanya Ibu? daun tikar. Oh, daun tikar ya. Karena biar untuk membuat tikar gitu maksudnya. Ya, jadi itu merupakan salah satu contoh kewirausahaan sosial. Daripada betul kata Pak Ari tadi daripada mencari kutu gitu ya. Ibu-ibu ini bisa jadi lebih berdaya lagi gitu dan mereka bisa mungkin lebih bahagia ya kalau misalkan kita punya ibu-ibu punya suatu keahlian itu. Nah, itu jadi bisa dilihat di foto ini ibu-ibunya happy semua. Jadi mereka senang nih kalau mereka bisa diberdayakan. Tuh, masuk salah satu kewirausahaan sosial. Ini juga salah satunya, kalau Heren kenapa ya contohnya ibu-ibu semua, ya mungkin karena saya juga ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Jadi ini contohnya, yang tadi ibu-ibu, ini juga ibu-ibu. Nah ini salah satu brand kosmetik namanya Sasi, saya juga orang tahu bacanya Sasi atau Sas. Nah ini dia juga untuk empower woman gitu intinya. Nah di sini dia juga di gambarnya ini, nah ini salah satu gambar di webnya. Di gambar lainnya itu ada pernah saya lihat itu memang semua jenis kulit itu terlihat di situ. Jadi dia mau nih orang yang pakai sasi ini tuh memang semua perempuan dan perempuan Indonesia gitu yang kulitnya beragam. Tuh. Jadi bukan hanya orang yang wajahnya putih-putih aja gitu, yang wajahnya cerah gitu, tapi juga yang kulitnya agak kuning langsat atau sawo matang itu bagus loh pakai produk kami seperti itu mereka membrandingkannya. Dan mereka ini juga banyak program-program yang mereka tawarkan gitu untuk apa aspek sosialnya seperti itu. Dan mereka juga mengambil kalau dari ceritanya mereka mengambil keuntungan itu sedikit, eh, tapi memang tujuan awalnya ya untuk aspek sosial tadi. Ini juga salah satu contoh lainnya itu lindung hutan untuk penghijauan hutan yang ada di Indonesia. Ini juga salah satu contoh kewirausahaan sosial. Nah, sekarang kira-kira dari semua itu mungkin ada Bapak Ibu yang punya bisnis ya, mulai mikir nih kira-kira bisnis saya ini termasuk bisnis sosial nggak ya gitu. Atau mungkin saya cuma ya eh, saya tetap wirausaha biasa tapi mungkin saya berwirausaha nih, saya juga suka bagi-bagi misalkan suka kasih ke yatim piatu gitu kan. Nah, itu kan saya juga berbagi nih apakah itu sudah termasuk kewirausahaan sosial gitu. Nah dari sini kita bisa lihat ada kalau kewirausahaan sosial itu ada dampak sosial dan dampak bisnis. Jadi bukan hanya sosialnya saja, tapi juga ada bisnisnya. Dan bukan hanya bisnis saja, tapi juga ada dampak sosialnya. Jadi yang kedua itu harus saling bergandengan. Yang pertama kita bisa lihat eh,
dampak yang terukur. Jadi dampak sosialnya itu terukur. Nah, terlihat dalam visi misi dari bisnisnya. Jadi bukan hanya misalkan kita punya bisnis, terus kita donasi gitu, atau kita membantu ngasih beasiswa mungkin. Itu kan program lebih ke program ini ya, CSR. Jadi itu bukan kewirausahaan sosial. Tapi dampaknya itu memang dari awal, dari visi misi, memang tujuan awal kita itu sosial. Memang dari awal itu memang sosial. Nah, jadi bukan di pertengahan jalan tiba-tiba untungnya sudah besar, terus hasil donasi, terus itu dianggap saya bisnis sosial. Nah, bukan seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk segi bisnisnya, laba atau pendapatannya juga terukur. Nah, jadi seperti saya jelaskan di awal tadi, bukan hanya untuk donasi saja, dia tetap mendapatkan laba, gitu. Tetap ada laba atau pendapatan yang bisa diukur dan ada model bisnisnya, gitu. Terus komunitasnya tidak terjamah. Nah, jadi dia itu dan juga kalau dari segi bisnisnya itu kliennya membayar atas barang atau jasa yang disediakan. Jadi tetap ada kesinambungan ya antara bisnis dan dampak sosial. Nah, kewirausahaan sosial ini juga menciptakan dampak untuk komunitas. Jadi mereka juga menjual produk atau jasanya. Seperti itu. Jadi ada yang ditawarkannya. Begitu. Misalkan kalau dia pemberdayaan petani, nah setelah petani itu dikasih lahan, mereka juga menjual hasil dari lahan tersebut. Itu ada aspek sosial dan bisnisnya. Seperti itu. Kira-kira udah tahu ya Bapak Ibu bedanya dengan kewirausahaan yang biasa? Udah kebayang ya, udah bisa dibedakan ya antara kewirausahaan biasa dengan kewirausahaan sosial. Maaf, Ibu Fani, boleh langsung ke kesimpulan? Oke, ya sudah habis. Karena waktunya. Oh iya, terima kasih. Nah, ini mungkin terakhir karakteristik kewirausahaan sosial, yaitu kegiatannya dirintis oleh mungkin sekelompok keluarga atau komunitas tertentu. Terus pengambilan keputusannya tidak didasari oleh kepemilikan modal. Nah, sifatnya partisipatif, terutama melibatkan mereka yang dipengaruhi oleh kegiatan dan dampak dari kewirausahaan sosial tersebut, dan pembagian keuntungannya adil dan jumlahnya terbatas. Seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir, Bapak Ibu, kita ada tugas sedikit untuk supaya saya bisa tahu nih kira-kira Bapak Ibu udah paham belum dengan materi kita hari ini. Saya pengen Bapak Ibu analisis nih salah satu contoh social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia. Jadi cari tahu kira-kira apa kewirausahaan yang ada di Indonesia, kewirausahaan sosial, dan dianalisis sedikit. Ini kira-kira udah termasuk kewirausahaan sosial atau masih kewirausahaan biasa. Nah, itu nanti jawabannya bisa disubmit ya di link berikut. Ini mungkin nanti di pilihan ini dipilih mata kuliah kita tentang kewirausahaan sosial. Jadi karena waktu kita sudah habis, mungkin kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih semuanya atas partisipasinya di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Fani. Cukup sayup ya diskusinya. Bagaimana komentarnya? Saya ingin komentar mungkin Bu Hari kali ya komentar. Oke. Ya, maaf putus-putus Prof di sini sinyalnya. Sinyalnya. Oke. Oke. Bu Fani mungkin jadi kalau saya feedbacknya bukan feedbacknya, pendapat saya tadi sama ya, agak keburu-buru gitu membahasnya, terus nggak dikasih prolog gitu ketika bertanya, mungkin perlu ditambah misalkan jangan langsung jump into kasus gitu ya, karena kita juga kurang paham kalau membahas ini misalkan apa gitu, itu jadinya luas sekali kalau menurut saya gitu sih.
Jadi kalau ditanyain kalau dengar kata kasih nama ini apa pendapatnya? Itu kan jadi macam-macam. Atau pernah dengar nggak? Belum tentu gitu. Jadi mungkin bukan orangnya yang dibahas, tapi mungkin kasusnya gitu. Kalau dari saya sih gitu. Oke, makasih Bu Ari. Mungkin Pak Ari ini. Jadi Kalau kira-kira saya apa masukan untuk Pak Fani, Bu Fani, untuk pembelajaran yang bisa lebih efektif? Saya kira kasus-kasus yang ditampilkan cukup aktual karena kebetulan saya pernah dengar semua tadi kiprah-kiprah anak muda, kemudian pemberdayaan perempuan karena saya juga pernah terlibat di dalamnya. Tapi yang jelas saya jadi paham kewirausahaan sosial, Pak, bahwa penjelasan Bu Fani cukup menarik. Cuma ketika dalam praktek saya kebingungan, Pak. Kewirausahaan saya itu muncul ketika hari tanggal tua, Pak. Itu kewirausahaan saya begitu muncul. Iya, itu situasional ya. Oke, jadi Bu Fani bisa menggunakan ilustrasi-ilustrasi. Kan banyak contoh ya, baik itu melalui video-video yang Boleh jawab. sampai hari ini kalau bisa Ibu kumpulin video-video tentang kewirausahaan sosial, itu kan banyak sekali ya contoh-contohnya. Termasuk pelaku-pelakunya juga banyak sekali tuh, yang justru banyak diinterview oleh KND. Jadi kalau itu ditayangkan, mungkin dengan tayangan video itu kemudian diulas jadi paham kita. Itu apa kaitan nanti baru kita simpulkan. Jadi bisa melalui, jadi induktif ya, dari hal fakta-fakta, kasus-kasus atau pelaku-pelaku yang sudah dijalankan itu kemudian baru diulas. Nah, tapi sebenarnya tadi dialog-dialog tadi juga cukup clear juga sebenarnya, nggak masalah. Cuma eh, mungkin agak lebih capek kali ya ngajar dengan cara berdialog seperti itu ya. Jadi harus eh, se apa menyediakan waktu khusus untuk berdialog dengan mahasiswa yang mengajak mahasiswa untuk berpikir gitu ya. Paling nggak kalau ada ilustrasi yang kita tayangkan, kemudian kasih assessment for learning, dia mengulas, kemudian dia menjawab sendiri. Jadi pakai pendekatan konstruktivis mahasiswa yang membangun pengetahuannya sendiri, gitu ya. Itu jadi menarik gitu ya. Jadi Ibu juga terkait dengan penjelasan kita bisa buat tutorial pembelajaran dan kita sematkan di e-learning kita. Bu Fani di Taman Siswa kan ada e-learningnya ya Bu ya? Ada, Pak. Itu terisi nggak ya? Itu sebenarnya baru sih, Pak. Jadi baru 1 tahun memang. Baru di 2022. Jadi kalau Jadi itu saya juga juga baru mulai. cukup apalagi mengajar kewirausahaan mungkin beberapa kelas paralel gitu kan. Karena kalau satu kelas dua kelas kadang-kadang bisa 3-4 kelas gitu. Dosen kewirausahaan yang sangat terbatas gitu. Jadi bisa melalui asinkronus. Jadi mereka belajar tidak hanya dari dosen tapi dari tutorial-tutorial yang kita sajikan, baik tutorial dari diri kita sendiri maupun juga dari tutorial orang lain yang mungkin sangat bisa kita pakai sebagai acuan ya dalam pembelajaran. Jadi makanya pembelajaran yang diharapkan dalam praktek ini adalah sinkronusnya seperti apa, asinkronusnya seperti apa. Jadi pembelajaran sinkronus, asinkronus. Jadi itu harus tercakup dalam perencanaan pembelajaran kita. Dan itu nanti sangat memudahkan kita kalau misalnya nanti paling merubah beberapa bahan ya, mungkin video tambahkan, tinggal tambahkan setiap ada pengayaan materinya juga bisa berkembang seterusnya gitu. Itu makasih, selamat buat Bu Fani sudah tampil. Selanjutnya lagi satu ya, Bapak Ignatius ya. Satu lagi, Pak. Ya, Iya. Terima kasih, Pak Wayan. Selanjutnya Pak Ignatius Budi Sutanto. Disilakan, Bapak. Langsung. Baik,